Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita melanjutkan kajian di ayat yang ke-68 dan 69 dari surat Al-Maidah. Mari kita mulai terlebih dahulu dengan membaca A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiun والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة hatta tuqimut tawrata wal injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin.
Innalladzina amanu walladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billah Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, mari kita coba cermati tafsir dari ayat ini. Qala muallif rahimahullah, "Qul ayyuhar rasul lastum ayyuhal yahuda wan nasara ala syai'in minad dinil mu'taddi bihi hatta ta'malu bima fit taurati wal injili wa ta'malu bima unzila alaikum minal qur'an alladhi la yasihhu imanukum illa bil imani bihi wal amali bima fihi wa la yazidanna katsiran min ahlil kitab alladhi unzila ilaika min rabbika tughyanan ila tughyan wa kufran ila kufrin lima hum alaihi minal hasad fala ta'saf ala haula'il kafirin wa fi man ittaba'aka minal mu'minina ghunyatan wa kifayatan. Jadi perintah ini kul, perintah Allah ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena tugas Rasul di ayat yang sebelumnya baligh ma unzila ilaika mir rabbik, sampaikan apa yang Allah turunkan kepadamu. Jadi ini ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyatakan ayyuha ya ahlal kitab. Jadi Rasul menyeru kepada ahlil kitab. Ahlil kitab ini adalah Yahud dan Nasara, al-Yahudi wan Nasara. Lastum, kalian. Siapa yang dimaksudkan? Al-Yahud dan Nasara. Ala syai'in, kalian tidak berada dalam ad-din. Jadi kalian belum dikatakan beriman, tidak dikatakan betul-betul berkomitmen terhadap agama, hatta tuqimu at-taurata wal injil, sampai mereka iqamah, menegakkan apa yang ada di dalam Taurat dan yang terdapat dalam Injil, termasuk ma unzila ilaikum mir rabbikum. Ini terjadi penafsiran di antara mufassir mengatakan di sini adalah Al-Qur'an yang diturunkan kepada kalian dari Tuhan kalian. Ada yang memaknai dengan makna unzila ilaikum mir rabbikum, yaitu yang diturunkan di dalam Taurat dan Injil tentang sifat ar-rasul, termasuk berkenaan dengan bisyarah, kabar gembira biirsalir rasul, diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalian wahai ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, tidak dikatakan beriman. Lastum fi syai'in, lastum ala syai'in, kalian tidak berada dalam agama yang benar hatta tuqimut Taurah, sampai kalian menegakkan apa yang ada di dalam Taurat.
berupa al-i'tiqadat, keyakinan, dan asy-syara'i, syariat. Yeah. Begitu juga ditujukan kepada yang ada di dalam Injil berupa al-aqidah, aqaid, dan syara'i. Kenapa? Karena masing-masing para nabi seruannya adalah tauhid. Gitu. Seruannya mengisahkan Allah. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, kata Allah, dan sungguh-sungguh kami mengutus setiap umat itu rasul. Apa seruannya? Ani'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, wajtanibu at-taghut. Itu seruannya. Jadi seruannya sama. Seruan yang disampaikan oleh Nabiullah Musa alaihissalam, yang disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam, itu semuanya sama, yaitu akidahnya mengesahkan Allah. Ya, karena perintahnya ani'budullaha wajtanibut taghut. Kemudian hatta tuqimu, di sini ma unzila ilai rabbikum, menurut tafsir yang pertama, yang dimaksudkan apa yang diturunkan kepada kalian, yaitu diturunkan kepada Rasul berupa Al-Quran. Kalau begitu, jika maknanya adalah Al-Quran yang dimaksudkan, maka Yahudi dan Nasrani ini bukan lagi dikatakan sebagai muslimun, karena mengimani terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti tidak lagi berpegang teguh dengan tapi mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, secara otomatis mengamalkan ajaran Nabiullah Musa alaihissalam. Karena itu kita ada di antara mufassir mengatakan iqamah hatta tuqimu ma unzila ilaikum mir rabbikum, yang ada di dalam kitab mereka, yaitu di dalam Taurat dan Injil berupa sifat Rasul, termasuk bisyarah terhadap diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selama mereka belum mengamalkan ini, tidak melaksanakan Taurat, tidak melaksanakan Injil, maka mereka ini belum dikatakan betul-betul beriman terhadap agama yang dibawa oleh Nabiullah Musa dan Isa alaihissalam. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wala yazidannya, ini lamnya di sini taukid. Jadi dan sungguh-sungguh mereka semakin bertambah. Ya Pak. Berarti di sini kan penjelasannya kufron ila kufrin limahum alaihi minal hasad. Jadi yang ada awal, jadi keyakinan yang ada pada ahli kitab ini yang Yahud, kemudian An-Nasara, itu adalah hasad, dengki, iri, ya. Ketika kemudian karena sejak awal, orang itu kalau sudah sejak awalnya tidak suka, sejak awal sudah tidak suka, kebaikan apapun yang dilakukan oleh orang lain tetap tidak suka, aja saja. Kenapa? Karena memang sejak awal sudah nggak suka, hasad. Nah, ini pun juga begitu, Yahudi. Hasad. Bagaimana tidak hasad kalau dalam agama Nabiullah Musa orang bertaubat, kemudian harta ghanimah, kalian mendapatkan harta rampasan perang itu tidak dibagi tetapi dibakar.
gitu. Sedang umat Rasulullah SAW mendapatkan harta rampasan perang dibagi dengan 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, lillahi walir Rasul. Kemudian 4/5 untuk al-junud, para pasukan perang yang ikut, dengan pembagian untuk yang punya kendaraan 2 bawa kendaraan, yang berangkat jalan kaki mendapatkan 1 bagian. Kenapa 2? Sebagiannya untuk 1 bagian untuk perawatan kudanya dan 1-nya untuk orangnya. Kalau yang jalan kaki ya 1 itu perawatan kakinya. Jadi 2/1. Dalam lelang nggih dikati 1 itu. Jadi itu bedanya. Sedang umat yang sebelumnya dibakar. Taubatnya umat Nabi Musa dibunuh. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Begitu mereka. Umat Rasulullah SAW taubatnya enggak. Hanya taubatan nasuha saja. Taubatan nasuha kan ya. Taubat yang benar-benarnya. Kalau di situ ada haknya Allah, berarti ada 3 syaratnya. Kalau taubat kepada Allah, 1, al-iqla' anidzam, meninggalkan dari dosa itu, anidzam, dosanya ditinggalkan. Kemudian an-nadam, harus ada penyesalan, menyesal melakukan perbuatan maksiat tersebut. Yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, komitmen untuk tidak mengulangi. Itu kalau haknya Allah. Selesai sudah. Tidak perlu membayar 10% dari pendapatan. Tidak perlu melakukan di hadapan para pendeta dengan duduk di kursi iktiraf, kursi pengakuan dan pengampunan. Nah, kalau di agama yang lain begitu, duduk mengakui di hadapan, terus dikasih air suci, piak, bayar 10%, selesai, diampuni dosanya. Ya enggak bayar. Nah, itu kalau umat Rasulullah SAW enggak. Makanya orang taubat itu antara dia dengan Allah yang tahu. Nah, cuman sebagai buktinya orang yang bertaubat ya amalannya menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kalau sebelumnya ngecoan, setelah taubat tidak pernah ngecok, ngecok. Nah, kalau di sini ada kaitannya dengan anas, dosa antar sesama manusia, 3 hal ini dipenuhi, gitu kan? Baru kemudian yang keempatnya ditambah tabri'ah, jadi minta dibebaskan terhadap orang yang kita berbuat dosa atau berbuat salah. Misal, saya sering membuat misal itu mangga. Jadi kita ada tetangga kita punya mangga, kemudian buahnya itu mentiung ke rumah kita. Tiap hari kita dapat tugas membersihkan daun-daun yang jatuh di tempat kita, jatuh, nyapu, giliran panen tidak pernah. Ya, loh sudah panen, alhamdulillah, tapi sudah tak jual semua, gitu. Jadi tidak dapat apa-apa, Pak. Dapatnya daun. Suatu saat yang mentiung itu kok ranum begitu ya, sudah ambil sama kita. Mosok dapat daunnya saja kan gitu. Padahal oleh orang yang punya direncanakan untuk nyambut tamunya. Wah, ini nanti pas tamu datang kita kasih yang itu, kayaknya sudah tua semua. Ternyata kita sogrok duluan, dapat. Suatu saat mau, loh kok enggak ada? Codot. Codotnya ndak sireng.
Nah, setelah dalam kondisi seperti itu, kan otomatis kita memakan yang bukan milik kita. Kan ngeten? Karena pohon itu milik tetangga kita. Lah, bagaimana menghalalkannya? Ketika kita mau tobat, nyampaikan kepada yang bersangkutan. Mbak Yu, kemarin yang mentiung itu tak ambil. Masya Allah, rencana mau tak kasihkan ini, kok jenengan gitu. Buatan kalau ke kita kan enak sudah. Lah terus pripun? Jenengan ganti pun kali 2.000 per kilo. Sudah. Iya. Ganti. Enggak boleh ngedumel itu. Memang bukan hak kita. Sebagai supaya kemudian yang kita konsumsi menjadi halal. Ya sudah, sampun. Sudah halal, nggih sampun halal. Yang penting jenengan bayar 20.000 per kilo. Selesai. Lah, disinilah etika bertetangga itu. Loh, kalau yang mengizinkan pemiliknya tidak ada masalah. Yang repot kita pangkas tanpa izin. Meskipun mestinya si pemilik harus paham, gitu kan? Oke. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kemudahan inilah yang kemudian membuat mereka hasad. Oke, Nasrani ataupun Yahudi. Karena hasad ketika kemudian Allah menurunkan di dalam Al-Qur'an, ya, berkenaan dengan kabar gembira kemudahan yang Allah berikan. Contohnya, nggih, di dalam Al-Qur'an itu konsepnya kan sederhana. Yuridullahu bikumul nggih. Allah itu memberikan kemudahan, menginginkan kemudahan, wala yuridu bikumul usr. Allah tidak menginginkan kesulitan. Misal, kalau sholat di kita itu kan 50 rakaat, 17 rakaat. Umat sebelumnya 50 rakaat. Nggih, dalam sehari semalam. Kita 17. Gitu kan? Itu kan hadis Isra Mi'raj itu kan, dijelaskan tentang bagaimana kemudahan. Nah, kita dimudahkan oleh Allah. Sudah begitu 17 rakaat ini yang menjadi 5 waktu. Kalau kita dalam kondisi safar, bepergian, itu dikasih 2 keringanan oleh Allah. Satu rukhsah dengan cara al-qasru, gitu, mengqasar. Yang kedua al-jam'u, menjamak. Jamaknya pun juga boleh 2, takdim dan takhir. Ini lah, sedang mereka tidak ada keringanan. Umat sebelumnya tidak ada keringanan. Ini kemudahan dari Allah, rukhsah. Makanya kalau kita bepergian seperti Rasulullah SAW sebenarnya tidak menginginkan, tidak melakukan bepergian itu di hari Jumat, supaya Jumat itu bisa full ibadah, gitu, hari Jumat. Tapi ketika kemudian Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji, gitu, dan itu terjadi pada hari Jumat, al-Jum'ah, maka Rasulullah SAW tidak melaksanakan salat Jumat. Terus apa? Zuhur dan asar diqasar. Seperti nanti wukuf di Arafah yang pada hari Jumat itu. Nggih. Wukuf di Arafah tahun ini kan hari Jumat, karenanya diistilahkan dengan Haji Akbar, bertemunya hari istimewa. Hari wukuf di Arafah, yang di situ Allah memilih hamba-hamba Allah yang ingin dibebaskan dari api neraka. Makanya kesempatan kita harus maksimal, Pak, pada saat wukuf di Arafah itu. Kita yang tidak wukuf disunnahkan untuk puasa Arafah. Jaminannya menghapus dosa setahun yang lalu dan akan datang. Ini maksimal gitu. Jangan justru pada hari Sabtu, hari wukuf di Arafah kita sibuk cari kambing atau
sapi. Akhirnya apa? Ya tidak maksimal. Ya puasa cuman tidak maksimal, Pak. Karena kalau sudah di pasar ketemu para belantik, cuaca panas, belantiknya dan yang lainnya sedang minum es degan, kita hanya nelen saja itu. Wah, enak seandainya tidak puasa. Yang penting puasa sudah. Gitu. Nah, ketika itu kesempatan dikatakan haji akbar karena bertemunya hari kebaikan. Ya. Di saat safar ya sudah, kita diberikan keringanan. Qasar berarti dari 4 menjadi 2. Kemudian boleh jamak, takdim atau takhir. Kita jamak, sudah di qasar, di jamak lagi. Itu kemudahan Allah, yuridullahu bikumul wala yuridu bikumul usra. Cuman orang, wah, saya eman ini. Kalau qasar ini kan tidak dapat sholat sunnah rawatib. Bagaimana? Ya boleh saja. Cuman Rasulullah mengatakan innallaha yuhibbu, Allah mencintai hambanya yang ya'ti rukhasahu, melaksanakan rukhsahnya. Kalau ini keringanan ya sudah. Berarti kalau sudah kita qasar dan kita jamak, apa perlu rawatib? Ya enggak. Cuman Rasulullah SAW pada saat safar tetap menjaga witir. Itu saja Rasulullah SAW menjaga. Di sini Pak, itu kemudahan. Nah, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin yang tidak mereka dapatkan itu menyebabkan mereka semakin hasad. Karenanya kata Allah, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika, dan semakin bertambah mayoritas dari kalangan Yahudi dan Nasrani, bertambah ketughyannya, tindakan melampaui batasnya dan kufurnya dengan sebab kemudahan-kemudahan atau rukhsah-rukhsah yang Allah berikan di dalam Al-Quran. Karena itu kata Allah, fala ta'sa alal qaumil kafirin, tidak usah putus asa, tidak usah, sudah biarkanlah mereka tetap pada hasadnya. Jadi karena hasad ini penyakit yang sulit diobati, Pak. Malah justru orang yang hasad itu biasanya hidupnya tidak tentram. Karena kepanasan terus. Tetangganya dapat rezeki, ya Allah, akhirnya membuat berita, paling ya korupsi. Ngatan ya. Padahal belum tentu juga. Apalagi kemudian mencari-cari kesalahan, atau kemudian diistilahkan tatabbu auratil muslimin, mencari-cari aib orang-orang muslim. Sudah ini, saya tidak tahu hidupnya para buzzer itu tidak akan tenang, Pak. Nggak tenang itu. Semua ada prestasi, panas dingin dia, tak bisa tidur. Ya ini ya, karena bahasa Allah, wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita berupaya untuk tatabuk, mencari-cari kekurangan orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan kalau perlu, man satara musliman satarallah, man satara musliman, siapa yang menutup aib saudaranya muslim, satarallahu lahu yaumal qiyamah, maka Allah akan menutup aib kita pada hari kiamat. Misal ini kan umpamanya pas nginap di hotel, tidak pernah tidur bersama gitu, kemudian tiba-tiba sekamar berdua, ini si A, si B sekamar. Mohon maaf, ternyata pada saat tidur malam lupa gitu, dari kamar mandi habis buang air, tidak pakai celana dalam, tertidur, kena kipas angin gitu. Itu kan ketahuan gitu. Mohon maaf, itu saya tidak perlu diceritakan, diam aja sudah. Sudah gitu kan. Cuman mungkin ingat, kalau tidur pakai itu,
Jangan sampai kemudian itu saja. Apa kata? Enggak ada kata. Kita tutupi. Itu aib. Menutup aib itu menjadi sebuah keharusan, Mbak. Kalau saudara kita misal la samahallah melakukan kesalahan, kelihatan melakukan kesalahan, yang di situ ada maksiat, jenengan ingatkan saja, enggak usah kemudian diabadikan. Jret, lapor. Di-upload di Facebook, viral, si fulan, sudah Pak. Justru perintah Rasul, man satara musliman satarallahu lahu yaumal qiyamah. Allah tutupi aib kita. Baik Ibu sekalian, untuk kita menyadari bahwa kita ini oleh sesama dianggap baik, itu karena Allah menutupi aib kita. Gitu. Karena sayangnya Allah tutupi aib kita. Kalau tidak, Masya Allah Pak. Masya Allah, luar biasa itu. Tapi Allah menutup aib kita sehingga terus Allah menjaga, dan mudah-mudahan kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya, innalladzina amanu. Nah, ini ayat ini berkenaan ada asbabun nuzul, Pak. Ada sebab yang melatar belakangi ayat turunnya ayat ini. Yaitu ketika ada orang datang kepada Rasul dari kalangan ahli kitab, ya, bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang di mana posisi abaihim, bapak-bapak mereka, nenek moyang mereka, begitu. Apakah mereka fil jannah atau finnar? Begitu. Ini nenek moyang mereka yang mengikuti ajaran Nabiullah Musa alaihissalam ataupun Nabiullah Isa alaihissalam. Artinya generasi mereka gitu. Mereka meninggal sebelum Rasulullah SAW diutus oleh Allah. Ya, Rasulullah SAW belum memberikan jawaban. Karena Rasulullah tidak memberikan jawaban kecuali berdasarkan wahyu. Makanya ketika wahyu Rasulullah wafat, para sahabat itu menangis. Termasuk Ummu Aiman. Dan dikunjungi oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ummu Aiman datang. Abu Bakar dan Umar mengunjungi Ummu Aiman. Kenapa bersedih? Dia kan didapati dia dalam kondisi bersedih. Bukankah Rasulullah SAW memilih yang terbaik di sisi Allah? Dia mengatakan, iya, saya tahu itu. Tetapi innal wahya qad inqata. Wahyu ini terputus masalahnya, sudah berakhir. Berarti kita tidak akan ada wahyu lagi ketika ada masalah begitu. Tinggal ijtihad. Ketika Rasulullah SAW berkenaan ditanya tentang posisi mereka, nenek moyang mereka yang berkomitmen dengan ajaran Musa dan keajaran Isa alaihissalam sebelum mereka mendapati Rasulullah SAW diutus. Rasulullah diam, maka kemudian Allah menurunkan firman-Nya. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara wassabiun wan nasara. Sabiun itu pengikut Nabi sebelumnya. Man amana billah, syaratnya man amana billah wal yaumil akhir. Terus yang kedua, wa amila salihan. Selama mereka dulu mengimani Allah dan mengimani hari akhir, dibuktikan dengan amal soleh, maka fala khaufun alaihim. Berarti mereka berada di al-jannah. Begitu. Umat sebelum diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka berkomitmen dengan ajaran sebelumnya, maka mereka adalah min ahlil jannah. Ketika komitmen dengan ajaran Nabiullah Musa dan ajaran Nabiullah Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Begitu. Tapi setelah Rasulullah SAW diutus, maka tidak ada jalan lain kecuali harus mengimani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika Umar radhiyallahu an mempelajari kitab Taurat dan Injil, kata Rasulullah, kalau seandainya Musa dan Isa dihadirkan oleh Allah kembali
kemudian kamu mengikuti mereka, wahai Umar, mengikuti mereka, wa taraktani, engkau tinggalkan aku, la dhalaltum, kalian sesat. Artinya apa? Mereka harus mengikuti ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Masih Isa alaihissalam nanti ketika nuzul turun, makanya diperingati nuzul, bukan nuzulul Quran, turunnya Al-Masih. Gitu. Kan ada kenaikan, ada turunnya Al-Masih. Tanggal berapa nih? Oh, enggak ingat, memang enggak perlu diingat, Pak. Nggih. Nggih. Yang jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan bahwa nanti Al-Masih akan turun ke dunia sebelum qoblal qiyamah, sebelum kiamat. Ketika Al-Masih turunnya kan di Manaratul Baydha. Menara putih yang ada di sebelah timur kota Damaskus. Nggih, Syria. Ada masjid di sana. Ya, di tempat itu dicat warna putih tahun 1970, dicat ulang oleh komunitas Nasrani. Jadi mereka meyakini itu nuzul Isa alaihissalam. Ketika Al-Masih turun itu nanti mengikuti ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu makanya kata Rasulullah SAW, kalau engkau ikuti mereka dan engkau tinggalkan, kalian sesat. Baik Ibu sekalian, syaratnya itu iman. Iman ini harus meliputi ikrar bil lisan, kemudian harus ada at-tasdiq, pembenaran dalam hati, kemudian dibuktikan dengan amal jawarih. Buktinya beriman. Jadi tidak ngomong beriman tapi tidak pernah melaksanakan perintah Allah, ya bermasalah di sini. Karena iman itu harus mencakup 3 sisi. Ikrar bil lisan, tasdiq bil qalb, wal amal bil jawarih. Makanya Allah memberikan jawaban, fala khaufun alaihim, tidak ada rasa khawatir atas mereka. Wala hum yahzanun, dan mereka pun tidak perlu bersedih karena Allah membalas dengan al-jannah. Ngaten. Cuman ayat ini tidak boleh dijadikan sandaran bahwa Yahudi, Nasrani, dan agama-agama yang lain selama percaya sama Tuhan masuk surga. Boten. Begitu ya? Nah, kenapa? Berbeda. Ada asbabun nuzul terhadap ayat ini. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, meskipun masih jam 5. Lupa. Monggo dokter. Nggih. Nggih. Saya tidak mempersalahkan tanyakan beritanya. Nggih. Tapi karena ulama itu rupanya ada yang mengatakan bahwa kalau ini kan ru'yah gitu. Nggih. Kalau Idul Fitri itu memang ada yang mengatakan ru'yah lokal dan dari Saudi keseluruhan. Nggih. Tapi untuk Idul Adha ada yang mengatakan keseluruhan. Jadi beda. Apa betul, Ustaz? Sebenarnya terkait dengan ini memang kalau saya lebih cenderung mengambil pendapat pertengahan, Pak, tawasud. Dasar hadisnya itu, jadi as-saumu yauma yasumun nas, wal fitru yauma yuftirun, gitu ya, wal adha yauma yudhahhun, wal adha yauma yudhahhun. Ini di sini. Jadi ini untuk Idul Fitri, ya, di mana orang-orang berpuasa. Wal adha, kurbannya, hari Idul Adha, hari kurbannya, hari di mana masyarakat berkorban. Terkait dengan ini, dengan kondisi saat ini, saya tetap puasa Arafah itu hari Jumat.
Begitu. Kemudian penyembelihannya itu kan mulai tanggal 10 sampai tanggal 13. Nggih. Nggih. Saya menyembelihnya itu di tanggal 11 di mana mayoritas masyarakat Indonesia itu menyembelih itu menghormati mereka yang melaksanakan salat Id hari Ahad, yang puasa hari Sabtu. Cuman saya secara amal pribadi hari Arafah itu adalah di saat saudara-saudara kita sedang wukuf, maka kita berpuasa. Begitu. Kemudian korbannya ini. Loh, salat gimana? Pertama, salat itu kalau misal di lingkungan rumah kita itu hari Sabtu. Lingkungan rumah kita, sekitar kita itu Sabtu, ya salat aja di Sabtu. Berarti yauma, ya, di mana mereka sedang salat. Begitu. Tapi kalau seperti umpamanya saya juga ngontrak. Jadi kan satu sisi ngontrak di Jember, juga di Pandaan untuk mempercepat rute. Kalau Jember kebetulan anak kuliah di sana kan ya. Kemudian di Pandaan saya juga ngontrak itu. Tapi dikontrakkan bantuan oleh pesantren. Karena ditetapkan sebagai ketua Yayasan Pesantren Persis Bangil. Jadi saya harus wirawiri ngoten. Nah, ternyata di Pandaan itu semuanya mayoritas hari Ahad. Terus gimana? Dalam gimana itu? Saya korbannya pada hari ini. Nggih, korbannya sudah puasa hari wukuf di Arafah. Hari Sabtu di mana, Ustaz? Di pesantren, salat Idul Adha. Karena pesantren dan seluruh hari Sabtu selesai. Betul, saya enggak di sini enggak khutbah. Ngaten. Karena enggak ada ceritanya salat Id 2 kali kan gitu. Ngaten. Jadi kalau khutbah saja nggih. Tapi kan enggak mungkin, Pak. Salat napa itu? Congoco ya. Nggih. Nggih, terus untuk sementara ini begini. Nggih, karena saya tanya ke teman-teman yang saat ini berada di Saudi, ternyata saya juga membaca ajil gitu. Pengumuman segera dari kerajaan bahwa pelaksanaan wukuf di Arafah yakunu yaumul Jum'ah begitu. Wa yakunul Id yaum as-Sabt fil 'ashir min Dzulhijjah. Sudah itu aja. Sudah penelitian munculnya nggih, betul. Karena begini, ada yang di Cakung itu menyatakan melihat hilal. Begitu problem itu. Nah, kalau mereka sudah melihat hilal, apalagi di Saudi juga terlihat, ya sudah. Ngaten. Sampun. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Pak Yusuf masih di luar kota. Sebenarnya kemarin itu direncanakan di Hotel Ratna kajian kita, tapi tiba-tiba qadarullah Pak Hari sekeluarga itu ada kegiatan sejak hari Selasa atau hari Selasanya ngabari ke saya, beliau harus ke Denpasar. Karena itu kemudian minta supaya pilihannya waktu itu saya katakan diliburkan atau di Masjid Ar-Ridha ataupun Masjid Ar-Rahmah Kutab. Cuman ternyata Pak Yusuf yang menghubungi sampai kemarin jam 4 keputusan Pak Yusuf di rumah saja. Jadi nggih tetap di sini. Enggak apa-apa nggih. Cuman mohon maaf beliau tidak menyiapkan yang lainnya kecuali minuman saja. Nggih. Tapi alhamdulillah sudah beliau menyiapkan tempat dan lain. Nggih. Kan karena bukan itu yang kita cari kan nggih. Yang kita cari ini kajian. Nggih, barangkali itu mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada kesempatan berbahagia ini Allah catat sebagai amal saleh kita. Hadirnya kita dalam majelis ilmu mudah-mudahan Allah jadikan sebagai sarana Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh Allah senantiasa menganugerahkan kesehatan pada kita, mengantarkan kita meninggal dalam kondisi husnul khatimah, dalam aktivitas kebaikan,
Dan mudah-mudahan rizki yang Allah titipkan pada kita dijadikan oleh Allah rizki yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, putra-putri kita, cucu kita dijaga oleh Allah dalam keistiqomahan dalam Islam. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita bersama di surga kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyempatkan, berikan kesempatan kita untuk melakukan aktivitas kebaikan di musim-musim kebaikan ini, dan mudah-mudahan Allah menerima seluruh kebaikan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja tidak pakai sound Pak, karena di sebelah kondisinya ada yang istirahat masih ya.